Jumlah tingkat keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 bertambah di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Pemerintah pun memprediksi lonjakan kasus varian Omikron akan terjadi pada bulan Februari mendatang. Bagaimana kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron? Betulkah ancaman puncak kasus Omikron akan lebih tinggi dibandingkan pada saat puncak kasus varian Delta terjadi pada Juli tahun lalu? Kita akan membahasnya bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, kemudian juga sudah bergabung Wakil Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Kusmedi Priharto, dan epidemiolog UI Tri Yunis Miko. Selamat malam Bu Nadia, Pak Kusmedi, dan Mas Miko. Selamat malam Mbak Elvira. Terima kasih waktunya malam hari ini di CNN Indonesia. Saya ke Bu Nadia, mari berbicara mengenai angka-angka yang dirilis Kementerian Kesehatan hari ini. Kasus positif 2.116, sementara kasus aktif 1.532 dan jumlah ini tertinggi sejak September 2021. Bagaimana kemudian sebarannya? Apakah kemudian didominasi oleh varian Omikron, Bu Nadia? Ya, pertama kalau kita lihat capaian kasus hari ini yang mencapai 2.000 lebih ini, kita lihat ada sebanyak kurang lebih 17 provinsi ya yang terjadi peningkatan kasus ya. Kalau kemarin kita bisa lihat DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Banten, Jawa Timur itu terjadi peningkatan kasus COVID-19. Nah, kalau kita berbicara mengenai kasus Omikron sampai dengan hari ini, kasus Omikron yang total kumulatif yang kita sudah deteksi per hari ini adalah angkanya 1.078 kasus Omikron, di mana yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri itu ada 756 dan yang transmisi lokal itu ada 257. Jadi kalau kita lihat memang ada peningkatan kurang lebih sekitar 90 kasus transmisi lokal. Karena kalau kasus pelaku perjalanan luar negeri itu ada sekitar penambahannya sekitar 40 kasus hari ini. Nah, sementara itu yang masih kita lakukan penyelidikan epidemiologi itu ada 65 kasus. Nah, DKI sendiri kita tahu kasus Omikron ini hanya 220 dari total kasus yang hari ini kalau kita lihat jumlahnya itu memang lebih banyak masih transmisi lokal dengan status COVID-19. Jadi bukan karena Omikron. Oke, trennya sendiri bagaimana untuk transmisi lokal ini? Apakah sudah sampai di level klaster atau masih per individu? Sebenarnya seperti apa, Bu Nadia? Iya, sebenarnya kesulitan kita kalau kita melihat peningkatan kasus yang terjadi pada hari ini 2.116 ya, kita melihat bahwa untuk kasus misalnya DKI Jakarta jumlah kasusnya itu per hari ini yang dideteksi kurang lebih ada 1.155 ya, di mana 906-nya itu adalah transmisi lokal. Sementara untuk pelaku perjalanan luar negerinya sekitar 249 ya. Kemudian kalau kita lihat juga misalnya Jawa Barat itu ada 401 dan transmisi lokalnya 394. Memang ini ada dua yang kita lihat. Satu, penambahan kasus positif ini dikarenakan pasca liburan Nataru. Yang kedua sebenarnya apakah ini salah satunya adalah Omikron, ini yang sementara ini sedang kita pantau lebih lanjut ya, karena kasus-kasus yang probable ini jumlahnya tidak sebesar angka tersebut. Tapi kita tetap waspada kemungkinan bahwa yang transmisi lokal ini sebenarnya juga bercampur dengan kemungkinan adanya varian Omikron di dalam. Oke, saya ingin tanya tanggapan Pak Miko terlebih dahulu. Pak Miko melihat trennya seperti ini, penjelasan transmisi lokal saat ini sudah cukup harus mendapatkan perhatian gitu ya. Tidak hanya melihat bagaimana pelaku perjalanan luar negeri yang tiba dan akhirnya membawa virus Omikron ini. Analisa Anda melihatnya bagaimana tren saat ini? Ya, jadi analisa saya adalah kita harus berhitung penularan lokal yang terjadi. Kasus pertama yang dilaporkan pemerintah itu adalah bukti ada transmisi lokal. Karena satu orang petugas kesehatan Wisma Atlet terinfeksi Omikron begitu. Jadi kalau
ditanya apakah sekarang sudah dominan virus atau varian Omicron, itu belum menurut saya. Sekarang masih varian Delta yang lama ya, dan varian Alpha yang masih dominan. Saya yakin masih varian Delta yang dominan pada transmisi lokalnya. Nah, ini adalah awal peningkatan Omicron begitu. Kalau dilihat dari stabilitas peningkatan, kalau kemarin kan 1.800, 700, sekarang naik ke 1.700, sekarang hari ini itu ke 2.000. Jadi akan naik terus. Dan percepatan karena kasus Omicron itu luar biasa. Kecepatannya akan 2 kali atau 3 kali dari varian Delta penularannya. Ya, jadi akan meningkat terus. Saya yakin sekarang akan stabil meningkat terus gitu. Jadi hati-hati dengan varian Omicron, walaupun menurut saya varian Omicron ini tidak seperti aslinya karena datangnya pada saat yang salah begitu. Saat sekarang vaksinasi sudah cukup banyak, vaksinasi kedua dan satu lebih dari 7%, yang 2 dosis sudah 50% paling tidak. Yang kedua adalah infeksi alamiah berdasarkan laporan Detikcom ya, itu sudah 85%. Bayangkan, orang Indonesia 85% punya antibodi, baik itu didapat dari infeksi alamiah, natural infection, ataupun dari vaksinasi. Jadi datangnya tidak tepat, Omicron kemudian banyakkan akan tanpa gejala mungkin, dan selanjutnya yang gejala berat atau ringan. Kalau yang dulu itu adalah 20% dari orang yang bergejala. Kalau sekarang saya duga yang berat atau ringan 5-10% dari yang bergejala. Jadi menurut saya ancaman penuhnya rumah sakit mungkin tidak ada ancaman penuh rumah sakitnya, tapi harus disiapkan dengan segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Kemudian tenaga kesehatan juga harus disiapkan kalau terburuk ya. Kemudian karena menurut saya kenapa saya berpikir terburuk, karena vaksinasi 2 dosis itu tidak merata di semua kabupaten. Kita punya 514 kabupaten kota, tapi tidak semua kabupaten kota yang vaksinasi 2 dosisnya mencapai 50%. Jadi bahkan yang 1 dosis juga masih ada yang kurang dari 70%. Jadi menurut saya hati-hati dan hitung jumlah orang yang berisiko untuk berat. Yaitu satu adalah anak di bawah 6 tahun, yang kedua adalah orang tua, lansia, mau dia dapat atau tidak dapat vaksinasi. Yang ketiga adalah orang yang punya komorbid. Yang keempat adalah orang yang tidak divaksinasi. Kalau bisa dipetakan pada semua kabupaten kota, kemudian kita sudah punya kabupaten kota dan kemudian dipersiapkan pelayanan kesehatannya. Kita akan bicara tentang kemungkinan terburuk pada kabupaten-kabupaten yang 4 kelompok tadi banyak begitu, Mbak Elvira. Pak Miko tadi menyampaikan datangnya tidak tepat. Apakah kemudian ini bisa dibaca jika beberapa provinsi yang target vaksinasinya cukup maksimal? Misalnya kita sebut Provinsi DKI Jakarta, begitu. Kita tahu target vaksinasinya cukup maksimal di DKI Jakarta. Sehingga ini tidak menjadi concern utama dibandingkan beberapa wilayah lainnya yang tingkat vaksinasinya tidak merata. Padahal pemerintah menyebutkan bahwa memang Jakarta ini yang kemudian menjadi perbandingan bagaimana penanganan pandemi khususnya varian Omicron ini harus ditangani. Ya, jadi Jakarta adalah provinsi dengan cakupan vaksinasi COVID yang terbagus menurut saya. Vaksinasi 1 dosisnya lebih dari 80%, kemudian cakupan 2 dosisnya lebih dari 70% bahkan. Kemudian saya pikir tidak ada provinsi yang akan lepas dari Omicron. Jadi meskipun Jakarta sudah lebih dari cakupan 2 dosisnya 70%, bayangkan Omicron tetap jalan, transmisinya tetap berjalan. Kemudian banyak orang-orang yang sakit ringan, tapi jarang yang berat. Mungkin ada yang sedang. Gitu. Jadi menurut saya kita
kaca dari negara lain. Negara lain, Inggris, Amerika, semua vaksinasinya sudah yang 2 dosis sudah 70%, kemudian peningkatan ke Omikron tidak bisa dihambat begitu. Jadi akan berkembang cepat. Tapi saya melihat sekarang di Inggris mulai turun, di Amerika mulai turun, di Brasilia juga mulai turun, dan saya lihat perkembangan puncak Omikron itu cuman bisa berkembang 1 sampai 2 bulan gitu. Jadi itu harapan yang bagus dari beberapa negara begitu. Jadi dia hanya menyerang cepat, banyak dalam waktu yang singkat. Tapi menurut saya, tapi menyerangnya juga tidak berat, seberat kalau datangnya yang seperti Delta itu berat banget. Untungnya datangnya sekarang setelah kita punya pengalaman dengan Delta dan kita punya natural infection dengan Delta dan kita punya antibody Delta begitu. Jadi menurut saya Indonesia diuntungkan dengan infeksi alamiah yang 85% kata Detikcom. Mbak Elvira. Baik Pak Miko, kita juga berbicara mengenai tadi ya, ketika laju penularannya cepat, kita juga harus bergerak dengan cepat bagaimana mitigasi, antisipasi, khususnya untuk fasilitas kesehatan. Kita akan bahas bagaimana kemudian saat ini tingkat ketersediaan, keterisian tempat tidur untuk pasien COVID-19 di beberapa rumah sakit sudah mulai meningkat. Apa kemudian dampaknya? Kami akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbicara mengenai antisipasi puncak Omikron yang diprediksi pemerintah akan berlangsung pada awal Februari mendatang. Masih bersama saya ketiga narasumber. Sekarang saya sapa dulu Pak Kusmedi. Pak Kusmedi? Oke, baik. Oke, komunikasinya tersambung. Pak Kusmedi bisa mendengar suara saya? Dengar. Oke, baik. Tadi kita belum berbicara mengenai bagaimana tingkat bor di beberapa rumah sakit. Apakah memang menunjukkan tren meningkat cukup signifikan saat ini, Pak Kusmedi? Oh, kalau untuk bor COVID ya, kalau bor COVID sendiri tidak. Di satu rumah sakit rata-rata 1, 2, paling banyak 5 ya. Enggak seperti yang lalu-lalu seperti itu. Baik, ini secara keseluruhan atau memang di beberapa daerah, misalnya di DKI Jakarta berbeda karena kami memiliki data dari Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes DKI bahwa tren bor dan juga jumlah pasien isolasi di 140 rumah sakit di DKI Jakarta mengalami tren peningkatan. Sambil kita lihat grafisnya, mungkin bisa ditampilkan. Yang pertama adalah jumlah pasien isolasi di 140 rumah sakit di DKI Jakarta jumlahnya terus meningkat. Hingga 19 Januari tercatat 886 orang. Sementara untuk tingkat bor sendiri, kita lihat grafis selanjutnya. 19 Januari terdata 25,3%. Mungkin memiliki perbedaan ya Pak ya untuk tingkat wilayah, tapi walaupun tadi ada mengatakan relatif cukup tanda kutip aman saat ini, tapi apa kemudian strategi persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus? Ya, jadi memang kita sejak awal Januari sudah memberikan surat kepada semua teman-teman rumah sakit di seluruh Indonesia tentang segala bentuk kewaspadaan yang ada. Namun demikian kita sudah pernah melewati masa yang sangat sulit, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, di mana bor rumah sakit sangat tinggi, termasuk kebutuhan baik itu SDM, kebutuhan obat-obatan, kebutuhan oksigen, semua kita alami. Hampir semua daerah mengalami hal seperti itu. Tentunya itu hebatnya rumah sakit di Indonesia. Mereka tidak hanya memenuhi semua
kondisi-kondisi tersebut, tapi sampai mereka melakukan perubahan-perubahan seperti perubahan IGD-nya, layout-nya, kemudian ruang-ruang rawatnya, itu mereka lakukan perubahan yang begitu cepat, termasuk pemerintah dalam hal ini melakukan pembangunan rumah sakit yang 1 bulan jadi, 2 bulan jadi, seperti itu. Sebenarnya kita tidak pernah terjadi hal yang semacam itu. Itu yang saya bilang, kita begitu cepat melakukan perubahan untuk memberikan pelayanan terhadap penyakit yang berhubungan dengan wabah. Ini menurut saya sebuah prestasi yang hebat dari teman-teman di lapangan dengan kecepatan mereka untuk merubah semua kondisi-kondisi. Dan kita juga melihat bagaimana SDM kita luar biasa tahun lalu ya, Pak Kusmedi, bagaimana para tenaga kesehatan berjibaku begitu dalam penanganan pandemi ini. Berbicara mengenai evaluasi dari sisi misalnya fasilitas kesehatan, ketersediaan tabung oksigen, obat dan sebagainya, kemudian juga dari sisi SDM, apa yang kemudian concern utama yang mungkin menurut Pak Kusmedi harus menjadi catatan? Ya, itu harus menjadi sebuah catatan tentunya oleh Kementerian Kesehatan. Ketika kita melakukan SOP atau sebuah aturan bagaimana kita menghadapi andainya terjadi pandemi yang seperti itu, sudah ada clinical pathway atau semacam panduan secara nasional untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kita sering mengalami ketika misalnya saja dulu demam berdarah. Begitu satu daerah kena demam berdarah, itu rumah sakit berderet-deret, orang masuk rumah sakit sampai orang menggunakan selasar-selasar rumah sakit untuk perawatan seperti itu. Dan kemudian ketika wabah tersebut turun, rumah sakit kembali lagi seperti semula, tidak dilanjutkan dengan evaluasi bagaimana kalau sampai wabah itu terjadi. Nah, saya berharap dengan adanya COVID-19 yang kemarin kita hadapi itu, kita akan mempunyai suatu panduan secara nasional, bukan hanya panduan klinis, termasuk panduan-panduan bagaimana setting rumah sakit, bagaimana persediaan obat apabila terjadi seperti itu, bagaimana dengan SDM dan sebagainya. Itu menjadi sebuah panduan yang menurut saya itu harus segera dibuat. Artinya kita sudah di bulan Januari 2022, puncak COVID pada saat Juli-Agustus 2021, belum ada panduan selanjutnya setelah puncak COVID saat itu? Oh, ada. Sudah. Panduan dibuat, tetapi kan belum menjadi sebuah panduan yang fix gitu ya. Tapi ini untuk menghadapi hal tersebut dikeluarkan peraturan. Untuk menghadapi hal ini dikeluarkan peraturan. Nah, ini kan kalau menjadi sebuah panduan yang besar, menjadi sebuah plan of action dari sebuah wabah seperti itu, tentunya harus teridentifikasi satu persatu dari mulai hilir sampai dengan hulunya. Artinya regulasinya begitu ya, sehingga ada kepastian begitu ya, Pak Kusmedi? Ya, regulasi pasti sudah buat juga oleh teman-teman di Kemenkes. Tetapi bagaimanapun semua itu harus menjadi disaster plan ya. Disaster plan apabila terjadi wabah semacam itu. Kita sering terjadi hal yang semacam itu. Saya ambil contoh misalnya saja bencana. Ketika terjadi bencana alam misalnya, katakan saja gempa seperti itu, kita berhasil untuk membuat suatu pertolongan, kemudian mengembalikan fungsi-fungsi dari rumah sakit itu semua. Tetapi tidak
planning sebagai sebuah disaster plan yang menjadi kebijakan nasional. Kami menyadari bahwa satu daerah dan daerah yang lain pasti berbeda-beda situasinya. Tetapi sebuah disaster plan yang bagus tentunya itu akan memuat segala bentuk hal yang terjadi di lapangan untuk menjadi pegangan daripada kita semua. Baik, saya harapkan ada jawaban dari Bu Nadia mengenai ini, Bu Nadia. Ya, jadi memang kalau kita bicara sebenarnya kita punya rencana kontingensi ya, kemudian juga punya yang kita sebut sebagai dokumen persiapan pandemi ya. Ini juga sebenarnya untuk COVID-19 juga sudah ada, tetapi memang karena kondisi yang tentunya kita hadapi ini terus terjadi beberapa perubahan-perubahan dan memang seperti tadi Pak Medi sampaikan, kita belum bisa membuat suatu kebijakan yang fix karena menghadapi situasi ini juga ini yang menyebabkan kemudian kita harus merespon kondisi tersebut tergantung dengan keadaan setempat. Nah, yang pasti kita kalau kita lihat ada satu dokumen untuk kita bisa memantau penularan ataupun laju respon kita ini dengan penerapan daripada PPKM leveling yang selalu kita evaluasi. Kemarin sempat 2 minggu ya Mbak Elvi, sekarang sudah 1 minggu karena melihat terjadinya peningkatan kasus ini. Nah, dengan adanya indikator-indikator pada PPKM ini ditambah dengan indikator mobilitas, gabungan daripada beberapa indikator ini yang diharapkan bisa menilai secara cepat respon kita terhadap kondisi yang terjadi di sebuah kabupaten kota dan juga bagaimana laju penularan yang terjadi di situ. Sehingga kita akan lebih agresif lagi tentunya untuk bisa memutuskan tindakan apa yang harus kita ambil terkait apakah ini harus ada pengetatan ataukah harus bisa kita lakukan relaksasi. Oke, Bu Nadia, kita tahu pada saat proses jelang puncak kasus COVID-19 varian Delta, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa kita harus bersiap, kita akan menghadapi puncaknya. Apa yang terjadi saat itu adalah persiapan sudah cukup maksimal tapi kemudian tetap kolaps. Kita tahu beberapa fasilitas kesehatan tidak mampu menampung pasien dan juga dari sisi SDM, tenaga kesehatan kita banyak yang kemudian terdampak. Bagaimana kemudian pelajaran ini bisa kita tarik di awal Januari 2022 ini ketika prediksinya di Februari, apakah saat ini memang antisipasi dari sisi fasilitas kesehatan sudah cukup maksimal? Iya, artinya kalau kita lihat pola daripada Omikron sendiri cenderung di banyak negara yang sudah mengalami puncak ataupun menuju titik puncak kasus Omikron, itu memang kasusnya sangat cepat bertambah dalam waktu yang singkat, tetapi yang membutuhkan perawatan rumah sakit ataupun kematian itu hanya maksimum sekitar 25% dari kasus Delta. Artinya sebenarnya banyak masyarakat yang akan pada kondisi dia itu tidak bergejala atau gejala ringan. Nah, oleh karena itu strategi pemerintah adalah sekarang kita memperkuat yang tadi penanganan untuk kasus-kasus yang tidak bergejala atau gejala yang ringan tadi. Nah, di sini memang kuncinya adalah karena cenderung tidak bergejala, mendapatkan satu kasus positif itu harus diiringi dengan tracing yang masif ya. Artinya kita tahu saat ini tracing kita ini semakin menurun. 1 berbanding 12 sampai 13 ya. Kemarin kita sudah sempat mencapai tracing kita secara nasional 1 berbanding 14 bahkan berbanding 15. Nah, ini artinya kita tahu memang kasus positif semakin dikit, tapi bukan berarti tracing juga menurun. Karena yang paling penting kalau nanti kita akan segera melakukan pembatasan adalah tracingnya harus diperbanyak sehingga orang yang kemudian di tracing harus juga mau dilakukan testing. Nah, ini tantangan lagi nih Mbak Elvi, karena kita tahu sebagian masyarakat nih tidak mau dites karena takut di-COVID-kan kan, seperti itu. Nah, artinya kalau kita menghadapi Omikron ini sangat penting juga pemahaman dari masyarakat dan partisipasi masyarakat supaya kasus tersebut masih bisa kita kendalikan walaupun memang terjadi peningkatan. Di sisi lain pembelajaran yang kita lakukan
adalah kesiapan di hilir. Bagaimana kemudian penambahan-penambahan seperti oksigen konsentrator, oksigen generator, penambahan seperti misalnya kesiapan tenaga kesehatan, konversi itu juga tetap skenario-skenario yang kita siapkan. Selain itu ketersediaan obat ya. Tapi kalau lihat polanya Omikron ini sebenarnya tidak akan seberat pada waktu Delta. Tapi tantangan terbesar adalah di bagian yang tidak bergejala ataupun sama sekali yang gejala ringan ini. Bagaimana kemudian pemerintah kita juga sudah menyiapkan molnupiravir dan Paxlovid untuk bisa tentunya mencegah yang gejalanya ringan ini untuk tidak jatuh ke gejala yang sedang maupun berat. Baik, mari berbicara mengenai skenario what next selanjutnya. Kita berharap memang tren kasus tidak melonjak dengan cukup parah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi kita berbicara mengenai kemungkinan terburuk, apakah kemudian sampai pada pengetatan mobilitas, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, waspada tapi tidak perlu panik. Beberapa kali pesan ini disampaikan pemerintah untuk menghadapi lonjakan kasus varian Omikron di Indonesia. Saya ke Bu Nadia sekarang. Tren kasus terus meningkat, hari ini menembus angka 2.000 kasus. Apakah ada angka psikologis tertentu pada saat Delta? Kita tahu saat itu per hari mencapai hampir lebih dari 50.000 kasus ya Bu ya dalam sehari waktu itu maksimalnya. Apakah memang ada angka psikologis tertentu untuk mengevaluasi kebijakan PPKM sehingga rem darurat ini mungkin saja akan ditarik termasuk pengetatan mobilitas? Iya, peningkatan kasus yang saat ini kita lihat ini kan kurang lebih 1 minggu terakhir ini ya, mulai dari kemarin sempat menyentuh awalnya 500, kemudian menjadi 800, sempat pada 1.000, kemudian turun lagi ke 800, 700, dan hari ini 2.000. Nah, tren ini tentunya kita akan lihat ya sampai dengan Senin ke depan seperti apa polanya, karena sebenarnya kita sudah memprediksi adanya peningkatan kasus konfirmasi bahkan sebelum adanya pengaruh Omikron ya. Peningkatan ini akan terjadi pasca 3 minggu peningkatan mobilitas pasca Nataru itu. Jadi sekarang kita sedang melihat apakah kemudian kita tahu di minggu ini mulai ada penurunan pergerakan ya mobilitas dari masyarakat. Nah, apakah dan kita juga beberapa daerah sudah turun seperti DKI Jakarta kan turun level ke level 2 ya, dan kemudian juga sudah ada himbauan untuk melakukan WFH juga untuk beberapa perkantoran. Tentunya ini juga akan mengerem sebenarnya mobilitas kita. Nah, kita akan pantau terus ya untuk melihat apakah perlu kita melakukan lebih pengetatan ataukah hanya beberapa daerah saja yang misalnya Jawa Bali yang harus kita lebih ketatkan karena kasus umumnya terjadi peningkatan ini yang cukup signifikan di provinsi-provinsi di Jawa Bali. Kalau untuk Omikron sendiri memang ada beberapa analisa puncak kasus kita terhadap Delta itu sekitar angka 54.800 pada waktu itu. Nah, mungkin kita akan bisa mencapai pada angka tersebut pada akhir Februari ataupun Maret. Tapi pergerakan angka ini terus kita sedang monitor dan kita kaji lebih lanjut. Oke, baik, saya ke Pak Miko. Pak Miko, penerapan PPKM apakah masih bisa diterapkan dalam penanganan varian Omikron ini atau mungkin perlu strategi yang berbeda karena kita tahu tingkat penularannya lebih tinggi? Ya, pastinya strateginya berbeda. Oleh karena itu PPKM berlevel itu harus dievaluasi dan harus disesuaikan dengan ancaman varian Omikron begitu. Karena kecepatannya berbeda, maka tindakannya berbeda. Kalau kemudian pada level 1 itu boleh misalnya sekolah 80%, kalau sekarang level 1 tidak boleh begitu 100%. Harus dimulai dari 75%, naik begitu. Kalau mau aman, atau dimulai dari 60% naik begitu. Jadi ya, dan level 2 juga berbeda, level 3 berbeda, level 4 berbeda. Harusnya itu dievaluasi kebijakan pembatasan sosialnya yang harus dievaluasi. Yang kedua adalah menurut saya tesnya. Menurut saya kemampuan deteksi Omikron itu saya mendengar dari berita-berita baru di 5 provinsi yang menjadi pintu masuk.
Jadi kalau seperti itu, saya takutnya kemudian provinsi-provinsi yang lain tidak punya tes Omikron, maka kesulitannya adalah kalau mereka kemasukan Omikron tidak terdeteksi. Itu bahaya banget buat penanggulangannya. Jadi menurut saya tes PCR Omikron itu harus tersedia di semua provinsi. Di Indonesia sekarang ada 34 provinsi, harus 34 provinsi harus punya tes Omikron. Saat ini belum merata berarti ya? Dibuat kebijakan apa yang harus dites Omikron, kasus yang seperti apa begitu, kasus yang ringankah atau kasus yang beratkah begitu. Jadi menurut saya harus ada kebijakan pemerintah yang mencermati jangan-jangan Omikron sudah ke semua provinsi begitu. Jadi di setiap provinsi harus dicermati masuknya Omikron begitu. Jadi saya sanksi dengan Bali begitu. Padahal kasus di Jawa Timur itu dilaporkan pada tracingnya adalah kasus yang tertular dari orang Bali. Bagaimana di Bali tidak dilakukan pengecekan kasus Omikron, itu betul-betul berbahaya. Jadi kalau bisa, karena Bali akan menjadi pelaksanaan presidensi G20 itu diprioritaskan untuk ada pemeriksaan PCR khusus Omikron di sana. Jadi kalau menurut saya Bali, intensifikasi Bali pada penanggulangan COVID itu sama baiknya dengan Jakarta. Harus seperti itu kalau kita mau aman pada pelaksanaan G20 nanti begitu. Jadi mulai diantisipasi sekarang. Nah, kemudian kalau sudah punya peta, menurut saya pemerintah harus mengalokasikan baik itu oksigennya, obat-obatannya, atau SDM-nya benar-benar berdasarkan peta tadi yang saya lihat. Menurut saya harus di-assessment secepat-cepatnya, ada semua kabupaten, kemudian dicari data yang 4 populasi itu, kemudian disiapkan obat-obatannya, disiapkan tenaganya, dan kalau bisa rekrutmen tenaganya mulai dari sekarang. Kalau enggak, jangan terlambat. Karena kecepatan peningkatan Omikron itu luar biasa, Mbak. Jadi kita belum terjadi peningkatan yang luar biasa, baru berangkat, belum ke atas puncaknya begitu. Belum jadi puncak yang akan, saya nggak tahu, puncaknya itu mungkin akan tidak setinggi gelombang 2 pada Juli 2021, 54.000. Tapi mungkin akan setinggi gelombang 1, 18.000 kasusnya pada Januari 2021, 18.000. Jadi kalau bisa itu lebih rendah dari gelombang pertama. Kalau bisa, bagaimana mungkin itu bisa? Ya, pembatasan sosial pada PPKM itu harus dirubah, dan perketat tentang penggunaan atau pemakaian masker di populasi atau di masyarakat, kemudian juga dilarang berkerumun. Nah, ini yang saya sanksi bahwa kemudian kalau working from home aja baru himbauan. Jadi harus dibuat aturan supaya sekarang mulai diatur working from home. Jangan dihimbau lagi oleh Bapak Presiden dan Luhut. Jadi menurut saya himbauan itu sia-sia menurut saya. Harus dibuat aturannya, menteri terkaitnya harus cepat bergerak. Begitu presidennya sudah berkata begitu. Jadi menurut saya presidennya cepat tanggap, Pak Luhut juga cepat tanggap. Sayang kementeriannya tidak membuat aturan. Jadi menurut saya cepat-cepat kementerian terkaitnya membuat aturan supaya tidak terkait. Jadi harusnya PPKM berlevelnya terus dirubah, kemudian dinamika itu di lapangan sangat tinggi, pemantauan itu menurut saya kurang baik khusus untuk Omikron begitu. Saya takut setelah stagnan ini bahwa delta lebih banyak dari Omikron, padahal di dunia, di Inggris, di Amerika, kemudian di India bahkan itu kemudian Delta sudah mulai tersaingi dengan Omikron, bahkan Omikron lebih banyak. Oke, baik. Sebagai penutup, tadi menarik disampaikan Pak Miko, rekrutmen tenaga kesehatan dilakukan sejak sekarang. Pak Kusmedi, apakah memang sudah ada koordinasi terkait hal ini bersama dengan sejumlah rumah sakit, khususnya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat?
Ya, kami sudah tadi yang saya sampaikan bahwa sejak awal Januari kita sudah bersiap-siap semua protokol di rumah sakit juga masih dilakukan seperti protokol yang lama. Kemudian teman-teman juga sudah menyiapkan ruang-ruang isolasi yang kiranya akan digunakan apabila kasus bertambah menjadi lebih banyak. Nah, yang paling penting tentunya kami dari pihak rumah sakit dan menghimbau kepada masyarakat untuk ikutilah protokol yang sudah digariskan oleh para pembuat protokol. Artinya itu ada dari kementerian-kementerian, ada dari daerah masing-masing, ada dari bahkan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, mereka juga membuat protokol-protokol. Itu ikutilah, hargai teman-teman kami, para nakes yang harus jatuh bangun 24 jam sampai berhari-hari, dan ini kita sudah berjalan 2 tahun, ya, hampir 2 tahun ya, mengalami hal yang semacam ini. Selalu kita itu ingat bagaimana teman-teman saya menolong masyarakat itu harus menggunakan baju astronot itu. Itu sesuatu yang betul-betul membuat bukan trauma tetapi sesuatu yang berat gitu. Saya pernah mencoba untuk 1 jam saja menggunakan baju itu. Betul-betul panas, kemudian tidak mudah bergeraknya, kemudian tidak bebas bernafas terhadap itu sesuatu yang tidak enak. Jadi saya cuma mengimbau kepada masyarakat, yuk kita bekerja sama-sama. Kita bisa bersama-sama untuk menghadapi COVID ini, supaya kita bisa segera memperbaiki baik itu pelayanan kita sendiri di rumah sakit ataupun program-program pemerintah untuk menghidupkan kembali segala hal yang selama ini terdampak akibat COVID. Terima kasih. Baik, Pak Kusmedi, terima kasih. Terima kasih juga untuk tenaga kesehatan kita yang selalu siaga begitu. Apapun variannya, protokol kesehatan itu yang menjadi yang paling utama, harus kita jaga. Baik, terima kasih Pak Kusmedi, Bu Nadia, Pak Miko, waktunya malam hari ini di CNN Indonesia Newscast dan perspektifnya. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih, Bu Nadia, dan Pak Miko.